Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fakihna wa fakih awladana fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ibu-ibu Majlis Ta'lim Sabilul Jannah dan segenap pemirsa dimanapun Anda berada, semoga Allah selalu meliputi kita dalam keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, selalu Allah limpahkan kepada kita dan keluarga, dan Allah berikan ampunan pula kepada kita. Pada kesempatan yang baik ini kami ingin berbicara tentang hidup sederhana dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala memberikan ragam kenikmatan yang bila kita menghitungnya tentu kita tidak akan mampu menghitungnya. Maka nikmat yang ada pada diri, ada pada keluarga, marilah kita selalu memanjatkan pujian syukur terhadap nikmat tersebut. Maka insya Allah, Allah akan tambahkan kenikmatan-kenikmatan kepada kita. Di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan tentang pola hidup sehat. Kita mengenal ada istilah tabdzir, sikap menghambur-hamburkan harta. Dan orang yang melakukan perbuatan menghambur-hamburkan harta disebut dalam Al-Quran sebagai mubadzir. Dalam surah Al-Isra ayat 26 dan ayat 27 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil." Dan berikanlah kepada kerabat yang dekat dan orang-orang miskin serta ibnu sabil, orang yang dalam perjalanannya, akan hak-hak mereka. Wala tubadzir tabdzira, dan janganlah kalian berlaku tabdzir, menghambur-hamburkan harta secara boros. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Sesungguhnya mubadzir atau orang-orang yang menghambur-hamburkan harta adalah teman-temannya syaitan. Sesungguhnya syaitan terhadap Tuhannya sungguh amat ingkar. Dari ayat tersebut kita bisa mendapatkan penjelasan tabdzir dan mubadzir. Sebuah sikap menghambur-hamburkan harta. Tabdzir, para ulama menjelaskan, yaitu mereka yang menggunakan harta miliknya dengan berlebih-lebihan. Tabdzir yaitu mereka juga yang menggunakan hartanya dalam pembelanjaannya tidak sesuai dengan kebutuhan dan bukan di jalan yang benar. Ketika seseorang yang membelanjakan hartanya walaupun itu milik dirinya dan tidak sesuai dengan kebutuhan, akhirnya apa yang mereka miliki menjadi tidak termanfaatkan dengan baik, terbuang, maka itu termasuk mubadzir. Ataupun membelanjakan sesuatu bukan pada jalan yang benar, walaupun itu berasal dari miliknya. Membelanjakan sesuatu bukan karena mendapatkan ridhonya Allah, seperti seseorang yang membelanjakan untuk hal-hal kemaksiatan, untuk minuman keras, untuk mendapatkan kebahagiaan nafsu syahwatnya, walaupun itu milik dirinya, tetapi karena penggunaannya bukan di jalan Allah, maka itu juga masuk dalam kategori mubadzir.
Sehingga seseorang yang membelanjakan hartanya yang sangat banyak tetapi berdasarkan kebutuhan dan berada di jalan Allah, maka mereka tidak disebut sebagai mubadzir. Apakah kita termasuk bagian daripada mubadzir, orang yang menghamburkan harta? Ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan mereka yang menghambur-hamburkan harta secara boros, maka mereka disebut sebagai ikhwanas syayatin, teman-teman syaitan. Dan kita akan dikumpulkan dengan teman kita pada hari akhir nanti. Maka jauhkan pada saat seperti ini, di masa pandemi COVID-19, kita menjadi orang yang tetap bersabar. Kemudian kita tetap berpola hidup sederhana sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain, di dalam surah Al-Furqan ayat 67, Allah berfirman, وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Dan termasuk hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih adalah mereka yang membelanjakan atau menafkahkan hartanya tidak berlebih-lebihan, dan mereka tidak pelit, tetapi mereka membelanjakan atau menafkahkannya di antara keduanya secara wajar, artinya secara sederhana. Bahkan di dalam surah Al-A'raf ayat 31 Allah berfirman, Kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah kalian, dan janganlah kalian berlebih-lebihan dalam urusan tersebut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ibu-ibu Majelis Ta'lim Sabilul Jannah dan segenap pemirsa yang dimuliakan Allah, marilah kita menjadikan pola hidup sederhana sebagai akhlak dalam kehidupan keseharian kita. Selain di satu sisi mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya, di satu sisi mengandung hikmah-hikmah yang sangat banyak. Di dalam syariat Islam, tujuan daripada Allah menurunkan syariatnya adalah untuk hifdzul mal, menjaga harta. Di antara cara untuk menjaga harta adalah pola hidup sederhana. Ingat, apa yang kita cari dari urusan harta dan apa yang kita belanjakan dari harta yang kita miliki, Allah akan memintakan pertanggungjawaban kepada kita. Apa kita sudah siap? Yang kita khawatirkan ketika Allah menanyakan pertanggungjawaban di dalam pembelanjaan, di dalam pengeluaran harta, apakah kita termasuk orang-orang yang disebutkan kelompok mubadzir, orang yang menghamburkan harta, yang nanti kita dikelompokkan sebagai teman-temannya syaitan, dan syaitan itu adalah mereka yang akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Maka daripada itu, tujuan daripada larangan kita hidup boros adalah kasih dan sayangnya Allah agar kita mampu menjaga harta kita. Di sisi yang lain, secara psikologis, mereka yang mendapatkan kehidupan yang mapan teruji dan mendapatkan ujian. Apakah dia mampu berpola sederhana dalam hidupnya? Ataukah sebaliknya? Maka mereka yang benar-benar mendekatkan diri kepada Allah akan mengikuti perilaku hidup sederhana. Seseorang yang terbiasa dengan pola hidup boros, kehidupannya selalu hedonisme, pahamnya. Senang berpoya-poya, senang dengan ketika dia punya, lupa ketika dia tidak punya. Akhirnya dia mengikuti nafsu syahwatnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.
maka memberikan dampak hidup dia hanya untuk bekerja dan mendapatkan uang, sehingga dalam urusan ibadah dia agak terbelakang atau kurang. Yang kedua, muncul juga sifat-sifat dengki, iri kalau melihat mereka yang ada di sekitarnya memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Dia pengen berlomba seperti mereka-mereka. Akhirnya memaksakan diri, padahal pada satu sisi mungkin kemampuan terbatas, dan berujung kepada pinjam atau hutang. Hutang kepada manusia tidak dia dapatkan. Hutang secara online, sekarang mengenal kita hutang secara online, pinjol, pinjaman online yang bunganya luar biasa membinasakan gitu. Dan ketika pada waktu tertentu dia akan mengalami kebinasaan dalam pengertian hidup yang susah, hidup penuh dengan hutang. Ini secara psikologis. Maka mereka akan mengalami gundah gulana, gelisah karena harus menutupi hutang yang dimilikinya, yang selalu mengejar-ngejarnya. Akhirnya mengakibatkan psikis atau psikologinya tidak sehat. Kemudian dalam sisi lingkungan, dalam sisi pergaulan, orang yang cenderung kehidupannya boros, jauh dari kesederhanaan, maka mereka memiliki rasa empati dan simpati yang kecil. Dia lebih cenderung kikir, bakhil, karena merasa harta yang dimiliki punyanya dan kebutuhannya merasa lebih banyak. Apa yang dia miliki dari harta, dia tidak pernah merasa cukup. Selalu ingin mendapatkan lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak. Karena apa? Tuntutan yang terpola pada dirinya adalah kehidupan materialis. Selalu berupaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan, padahal mungkin dia sebenarnya tidak butuh, tetapi karena nafsu pada dirinya yang serba ingin memiliki segala sesuatu yang dia inginkan semata-mata. Maka daripada itu, keselamatan Allah berikan kepada mereka yang kehidupannya lebih cenderung untuk hidup hemat, hidup sederhana. Ibu-ibu majlis taklim Sabilul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yanhaakum an qila wa qala wa kathratus su'al wa idha'atil mal." Sesungguhnya Allah melarang kalian dalam 3 hal. Pertama, qila wa qala, yaitu membicarakan pembicaraan yang tidak jelas sumbernya, atau bahasa kita mungkin gosip. Yang kedua, kathratus su'al, cerewet, banyak bertanya, padahal beda prinsip. Yang ketiga, yang sesuai dengan kajian kita adalah wa idha'atil mal, menghambur-hamburkan harta. Allah melarang. Ketika ada larangan, maka hukumnya adalah haram bagi setiap muslim menghambur-hamburkan hartanya. Walaupun itu adalah harta miliknya, tetapi Allah memberikan pengaturan di dalam bagaimana kita membelanjakan harta kita. Maka daripada itu, marilah kita tetap bangun kesahajaan, kekuatan. Di antaranya dengan doa-doa, memohon kepada Allah agar kita mempunyai pola hidup yang sederhana, terjauhkan dari nafsu ingin memiliki sesuatu yang akhirnya menyebabkan kita terlilit dalam hutang. Ada doa yang patut kita selalu bacakan di pagi dan petang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam Abu Dawud dijelaskan, suatu saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
datang ke masjid dan ia mendapati sahabat dari kaum Ansar yang bernama Abu Umamah. Baginda Rasulullah masuk dan mendapati Abu Umamah berada di masjid. Dan Rasulullah bertanya, "Ada apa? Kamu Abu Umamah ada di masjid, sementara ini di luar waktu sholat." Abu Umamah menjawab, "Karena aku galau dan hutang yang melilit pada diriku." Baginda Rasulullah menyampaikan, "Bukankah sudah aku ajarkan kepadamu suatu bacaan yang bila kamu mengamalkannya, niscaya gelisahmu dan hutangmu akan dibayarkan oleh Allah?" "Ya wahai Rasulullah." Maka baginda Rasulullah memberikan amalan, setiap pagi dan petang bacalah, "Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrar rijal." Maka Abu Umamah mengamalkan amalan tersebut pagi dan petang, dan dengan izin Allah hilanglah kegelisahan, kegalauan pada dirinya, dan dengan izin Allah ia mampu membayar hutang-hutangnya. Ada 8 hal pada doa ini, ibu-ibu dan hadirin. Perlindungan kepada Allah. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau, minal hammi wal hazan, dari kegelisahan dan kesedihan. Bisa jadi karena kita keinginannya terlalu tinggi sementara kemampuan kita terbatas, kita jadi gelisah, kurang merasa bersyukur, merasa tersaingi terus-menerus, tidak mampu menyesuaikan dengan keadaan. Akhirnya kita bersedih. Nah ini, maka kita berlindunglah kepada hal yang demikian. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Kemudian berlindunglah kepada Allah agar terpelihara dari penyakit lemah keinginan, bawaannya ogah aja. Akibatnya adalah kasal, malas. Ini menjadi penyakit. Ketika sudah rasa keinginannya tidak ada, hidup tetapi tidak mau beraktivitas gitu, muncul kemalasan gitu, maka ini menjadi sebuah penyakit serius. Kemudian wa'udzubika minal jubni wal bukhl, dan aku berlindung kepada Engkau dari sikap pengecut dan kikir atau bakhil. Sikap pengecut ini dimiliki oleh mereka yang serba takut untuk berekspresi, takut untuk mencoba, takut untuk berubah. Itulah pengecut, takut menghadapi masalah, lari dari masalah. Dan berperilaku kikir bakhil, tidak mau menafkahkan hartanya. Padahal kalau dalam agama kita, yang kita makan akan menjadi kotoran, yang kita pakai akan menjadi usang, yang kita bawa adalah harta yang kita titipkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita sedekahkan. Itu yang akan mengikuti kita sampai dengan alam kubur dan akan menjadi teman kita. Berikutnya, baginda Rasulullah memberikan kepada kita sebuah doa, wa'udzubika min ghalabatid daini wa qahrar rijal, dan aku berlindung kepada Engkau dari hutang yang melilit dan dari kesewenang-wenangan manusia. Berlindunglah kepada 8 hal ini. Mintalah pertolongan kepada Allah agar Allah menguatkan kepada kita, agar Allah memberikan perlindungan kepada kita dari kegelisahan atau kegalauan, dari kesedihan, dari kelemahan, tidak punya semangat, bahaya, dari kemalasan. Berlindung kepada Allah dari sikap pengecut dan sifat pengecut, serta
berlindung dari penyakit kikir dan bakhil yang selalu diikuti atau dituruti, dan berlindunglah kepada Allah dari lilitan hutang yang kita tidak mampu membayarnya, dan dari kesewenang-wenangan manusia. Dengan memohon perlindungan kepada Allah dengan doa yang indah ini, ketika kita mampu mengamalkan pagi dan petang, insya Allah mengantarkan kita menjadi orang yang bersahaja. Kemudian semua itu bisa terdukung dengan pola hidup yang sederhana. Hindari sikap boros, hindari hal-hal yang bisa mengantarkan kita disebut sebagai teman syaitan. Katakanlah ketika kita merasa cukup dengan makanan yang ada pada hadapan kita, maka makanlah. Jangan berlebihan dalam urusan makan. Ibu memegang segelas air, kemudian diminum, menyisakan setengah, kemudian akhirnya terbuang, itu juga termasuk perbuatan tabdzir. Mau kita disebut sebagai orang yang mubadzir? Apalagi dalam majelis-majelis ilmu, sering kita dapatkan ketika diberikan minuman botol atau gelas, sering menyisakan air. Ini sebenarnya adalah termasuk perbuatan tabdzir. Ini dalam urusan-urusan yang kecil. Banyak sekali kalau kita ingin menyebutkan termasuk perbuatan tabdzir. Tetapi kami mencukupkan kajian ini dalam rangkaian agar kita berhati-hati terhadap sikap atau perbuatan tabdzir yang lebih cenderung menghambur-hamburkan harta, dan kita menjauhkan diri dari kelompok yang disebut sebagai ikhwanus syayatin, teman-teman syaitan. Mari kita selalu amalkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Abu Umamah. Kita ulangi doa tersebut. Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan, wa a'udhu bika minal ajzi wal kasal, wa a'udhu bika minal jubni wal bukhl, wa a'udhu bika min khalabadid daini wa qahrar rijal. InsyaAllah Allah berikan kesahajaan, kekuatan kepada kita di dalam menjalani kehidupan yang kita rasakan seperti ini. Semoga Allah pun memberikan perlindungan kita dari virus COVID-19 di tengah mungkin kesulitan beberapa di antara kita atau keluarga kita memenuhi kebutuhan. Semoga Allah pun berikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Mari ibu-ibu dan segenap pemirsa, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan barakah, kebaikan, ampunan dan rahmat kepada kita dan keluarga kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, segala pujian hanya milik-Mu ya Allah. Dan sampaikan salawat salam kami kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikan kepada kami ya Allah ampunan-Mu, rahmat-Mu. Berikan kepada kami kebaikan-kebaikan yang banyak. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus penuh nikmat dan rahmat. Jauhkan kami dari jalannya orang-orang yang qala'nat. Jauhkan kami dari jalannya orang-orang yang tersesat. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung kepadamu ya Allah dari kefakiran dan kemiskinan, dari kemalasan dan keculasan, dari sifat kikir dan bakhil, dari sifat pengecut. Kami berlindung pula kepadamu ya Allah dari hutang yang kami tidak mampu membayarnya ya Allah. Dan kami berlindung pula ya Allah dari kesewenang-wenangan makhluk-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pemberi rezeki. Jika rezeki kami jauh, dekatkan. Jika sedikit, banyakkan. Jika di langit, turunkan. Jika di bumi, keluarkan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Berikanlah kebaikan kepada kami, keturunan kami. Berikan kebaikan kepada mereka yang membantu urusan-urusan kami. Berikan kebaikan kepada ibu-ibu Majlis Ta'lim Sabilul Jannah beserta keluarganya. Demikian pula kepada santri-santri kami ya Allah. Kebaikan-kebaikan yang banyak, kebaikan yang tidak pernah Engkau putus. Dan berikanlah kebaikan, kemuliaan dan rahmat-Mu kepada mereka ya Allah. Kami berlindung dari kehinaan dan kenistaan. Kami berlindung kepadamu dari segala hal yang membahayakan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami keselamatan dunia dan akhirat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami rahmat-Mu.
Tunjukkan kepada kami jalan pada urusan-urusan kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan kami mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan dan ada hal yang kurang tepat. Semoga Allah memberikan ampunan dan rahmat kepada kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.